Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Artania Yasmin, mahasiswa program studi manajemen dakwah dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kelas manajemen dakwah A. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang berupa ceramah untuk memenuhi mata kuliah retorika dakwah yang diampu oleh dosen Bapak Anang Walian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan berkahnya lah kita semua dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa juga selawat serta salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada keluarga dan para sahabatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita menginjak pada materi ceramah yang akan saya sampaikan pada hari ini, di sini saya selaku penceramah selalu mewasiatkan kepada diri saya serta kepada jamaah sekalian agar tetap selalu bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Allah berfirman dalam Quran surah Ali Imran ayat 102 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan tema ceramah tentang sabar. Mudah-mudahan tema ceramah yang saya usung hari ini dapat memberikan kita serta menambah wawasan dan menambah pengetahuan kita mengenai agama Islam, terutama mengenai sabar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya sabar itu apa sih? Apakah dengan selalu menahan diri ketika dizalimi, atau pasrah dan mudah menyerah dengan segala kejadian yang menimpa kita tanpa mau melakukan perubahan dengan yang lebih baik lagi? Namun ternyata ya jemaah, sebenarnya sabar itu adalah menahan diri kita untuk tidak melakukan segala perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya yaitu dalam segala kondisi apapun, dalam situasi apapun, kita harus senantiasa bersabar, yaitu selalu menahan diri dari segala sesuatu perbuatan yang dilarang atau yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya seperti ketika kita mengalami musibah berupa perampokan atau pencurian, kita tidak semestinya merasa marah atau menyalahkan Allah atas segala apa yang menimpa kita, tetapi kita harusnya sadar, harus menahan diri, beristighfar. Itu yang dimaksud dengan sabar sebenarnya. Bukannya dengan memaki-maki atau membiarkan emosi memakan diri kita, mengontrol diri kita, sehingga kita melakukan apa yang sebenarnya dibenci oleh Allah. Begitu jemaah. Padahal jemaah, kita sebagai seorang manusia tidak dapat lepas dari yang namanya musibah. Terkadang kita seolah-olah melihat hidup seseorang itu serba enak, serba sempurna, serba nyaman. Berbeda dengan hidup kita yang mana kita selalu merasa ditimpa musibah, ditimpa kesialan, yang mana semua itu membuat kita merasa tidak nyaman.
Namun sebenarnya setiap pribadi seseorang itu Allah berikan musibah dan ujiannya masing-masing. Jadi jamaah, apabila kita dihadapi atau ditimpa musibah, kita sebaiknya menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang baik dan menahan diri dengan tidak melakukan apa yang dibenci oleh Allah. Contohnya seperti ketika kita mengalami suatu musibah, kita tidak sebaiknya marah ataupun kesal. Allah itu sangat membenci orang-orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Tapi justru sebaliknya, iblis itu sangat menyukai melihat orang yang marah, yang tidak dapat mengontrol emosi dia sendiri. Dan juga dibalik dari marah itu, marah ini merupakan kunci dari seluruh aktivitas atau seluruh perbuatan yang dibenci oleh Allah. Contohnya seperti kita marah, maka kita bisa membuka diri kita untuk melakukan hal-hal yang justru Allah lebih benci lagi, seperti membunuh atau memutus tali silaturahim dengan seseorang. Itu Allah benar-benar membenci. Karena itulah kita harus tetap sabar dengan menahan diri, dengan selalu berhusnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan lebih baik jika kita ditimpa musibah, kita harus selalu bersabar, menahan diri dari segala perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam Al-Quran juga menyebutkan ciri-ciri orang bersabar ketika ditimpa musibah, mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, apakah jemaah tahu kata-kata ini juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami milik Allah dan hanya kepadanya lah kami kembali. Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Dan juga sesungguhnya ketika kita ditimpa musibah, jangan sampai kita mencaci Allah, menyalahkan Allah, bahkan seolah-olah semua perbuatan ini Allah itu tidak sayang kepada kita. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai jamaah sekalian memiliki pemikiran seperti itu. Sebenarnya tujuan Allah memberikan kita musibah hanyalah karena Allah itu sayang kepada kita. Allah itu ingin kita itu selalu mengingatnya, selalu kembali kepadanya. Dan juga dengan adanya musibah, Allah itu mengukur bagaimana seberapa mampu kita menahan diri kita terhadap apa yang terjadi, apa yang menimpa kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa Allah nggak sayang kepada kita, mencaci Allah, menyalahkan Allah. Jangan sampai, sebenarnya Allah itu sayang, Allah itu maha penyayang. Innallaha ghafurur rahim. Sebenarnya Allah itu maha pengampun dan Allah itu maha penyayang. Demikianlah ceramah tentang sabar yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat membawakan manfaat pada kita semua. Dan semoga kita digolongkan ke dalam orang-orang yang bersabar dan termasuk dalam golongan yang akan diberi oleh Nabi Muhammad syafaat. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah saya pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Apabila ada kata yang salah, saya mohon ampun kepada Allah, saya meminta maaf. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.